Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan percobaan kami yaitu mengenai pendulum amplitudo besar. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Bagus B. Setiawan, yang kedua ada saya sendiri yaitu Nurfaikah Dayana, yang ketiga ada Sarina. Nah, langsung saja saya persilahkan kepada saudari Sarina untuk mempresentasikan hasil percobaan kami. Adapun tujuan pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelidiki periode perpindahan sudut, kecepatan sudut, percepatan sudut dari pendulum pada amplitudo osilasi. Kedua, menganalisis kurva perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut terhadap waktu. Ketiga, menyelidiki perbedaan dari gerak sinusoidal atau gerak peredam antara osilasi amplitudo besar dan kecil. Keempat, menentukan besar periode dan amplitude dengan sudut yang berbeda. Kelima, membandingkan antara osilasi amplitudo kecil dan besar. Adapun alat dan bahan pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Ada amplitude, massa pendulum, katrol, sensor gerak rotasi, statif, 850 universal interface, Pasco capstone, dan busur derajat. Dasar teori. Penerapan hukum kedua Newton tidak hanya berlaku pada gerak linear yang akan menimbulkan gerak translasi, tapi dapat juga diberlakukan pada gerak melingkar yang akan menimbulkan gerak rotasi. Salah satu pengembangan penerapan dalam gerak rotasi suatu benda adalah gerak pada bandul atau ayunan sederhana. Gerak osilasi yang terkenal adalah gerak osilasi bandul atau pendulum. Gerak pendulum merupakan gerak harmonik sederhana hanya jika amplitude gerakannya kecil. Gerak pada ayunan sederhana atau pendulum, gaya-gayanya diproyeksikan dan dipadukan dengan gaya berat. Maka hasil perpaduan beberapa gaya tersebut akan dapat diteliti dan dikaji untuk percepatan gravitasi bumi pada daerah tertentu serta periode bandul dengan sudut simpangan tertentu. Ayunan matematis dari satu pendulum biasanya dilakukan dengan sudut simpangan yang sangat kecil. Hal ini dilakukan untuk menghindari turbulens setelah bandul tersebut dilepaskan. Turbulens terjadi karena friction force antara ayunan matematis dengan udara di sekitarnya. Sehingga untuk menghindarinya dilakukan dengan sudut simpangan yang sangat kecil. Dengan demikian, karena ayunan matematis tersebut dilakukan dengan sudut yang sangat kecil, maka amplitudenya juga sangat kecil. Untuk mendapatkan amplitude yang besar, untuk memperhatikan variabel-variabel pengganggu selama ayunan, maka harus dicobakan dengan sudut simpangan yang sangat besar, sehingga dapat diketahui friction force selama ayunan, serta penggunaan keterbatasan dari suatu persamaan ayunan dalam memperhitungkan gravitasi bumi dan periode suatu bandul atau pendulum. Adapun prosedur kerja pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Pertama, alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini. Kedua, menyusun rangkaian seperti pada gambar di bawah. Ketiga, menghubungkan input 850 universal interface ke software Pasco capstone pada komputer atau laptop amplitude kecil. Keempat, mengubah posisi pendulum dengan sudut sekitar 20 derajat, diukur pada posisi kesetimbangan dengan menggunakan busur derajat, menekan tombol record pada Pasco capstone bersamaan dengan melepaskan pendulum. Keenam, menekan tombol stop pada Pasco capstone setelah 7 osilasi amplitude besar. Ketujuh, mengubah posisi pendulum dengan sudut 180 derajat
diukur dari posisi kesetimbangannya. Ke-8, mengulangi langkah ke-5 sampai ke-6 analisis atau amplitude kecil. 9, memilih analisis A pada Pasco Capstone. Ke-10, menekan ikon segita toolbar dan memilih Run yang merupakan hasil percobaan amplitude kecil. 11, menekan tombol Theta pada kotak legend untuk menampilkan grafik data dari sudut amplitude kecil. 12, menekan tombol koordinat dan merik kotak seleksi ke salah satu puncak gelombang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurfaika Dayana. Nah, yang ke-13 yaitu kita memilih analisis A pada Pasco Capstone. Yang ke-14 yaitu kita menekan ikon segitiga toolbar dan memilih run pertama yang merupakan hasil percobaan amplitude kecil. Nah, yang ke-15 kita menekan tombol sudut pada kotak legend untuk menampilkan grafik data dari sudut amplitude kecil. Nah, yang ke-16 yaitu kita menekan tombol koordinat dan merik kotak seleksi ke salah satu puncak gelombang. Nah, yang ke-17 yaitu kita menyimpan gambar data dengan menggunakan snipping tool dan memberi nama data yaitu sudut amplitude kecil. Nah, yang ke-18 yaitu kita menekan ikon kurva fit dan memilih sign pada daftar yang muncul sehingga akan muncul nilai dari amplitudo omega, PC, dan C. Nah, yang ke-19 yaitu kita mengulangi langkah yang ke-11 dan sampai 14 untuk tombol envelope dan encel pada kotak legend untuk menampilkan suatu grafik data dari kecepatan sudut dan percepatan sudut, serta kita memberi nama data kecepatan sudut amplitude kecil untuk envelope dan data percobaan sudut amplitude kecil amplitude kecil untuk analisis amplitude besar. Nah, yang ke-20 yaitu memilih analisis A pada Pasco Capstone. Yang 21 menekan ikon segitiga pada toolbar dan memilih run 2. Nah, yang merupakan hasil dari percobaan amplitude besar. Yang ke-22 yaitu kita mengulangi lagi langkah 11 sampai 15 dengan mengganti nama amplitude kecil menjadi amplitude besar atau osilasi amplitude kecil. Nah, yang 23 kita masuk ke prosedur B. 24 kita mengubah posisi pendulum pada sudut sekitar 7 derajat. Diukur dari posisi ketidakseimbangannya menggunakan busur derajat. 25 kita mengulangi lagi langkah 5 dan 6. Yang 26 mengubah posisi pendulum pada sudut sekitar 9 derajat diukur dari posisi kesetimbangannya menggunakan busur derajat. Nah, 27 kita mengulangi langkah 5 dan 6. Yang 28 kita masuk lagi ke prosedur C. 29 kita mengubah posisi pendulum pada sudut sekitar 20 derajat diukur dari posisi ketidakseimbangannya menggunakan busur derajat. 30 kita mengulangi lagi langkah dari nomor 5 sampai 6. 31 kita mengubah posisi pendulum pada sudut sekitar 40 derajat diukur dari posisi ketidakseimbangannya menggunakan busur derajat. 32 kita ulangi lagi langkah 5 dan 6. Lalu kita menekan ikon segitiga pada toolbar dan memilih lagi run 3 yang merupakan hasil dari percobaan osilasi amplitude kecil untuk sudut 7 derajat. Analisis. Nah, 34 menekan tombol segitiga pada toolbar dan memilih run 3 yang merupakan hasil percobaan hasil osilasi amplitude kecil untuk sudut 7 derajat. 35 menekan tombol koordinat dan memindahkan kotak seleksi di puncak kedua dan data yang muncul adalah data untuk waktu pertama. 36 menekan lagi tombol koordinat dan memindahkan kotak seleksi ke puncak ke-6 dan data yang muncul adalah data untuk waktu kedua.
37 menekan lagi tombol koordinat dan memindahkan kotak seleksi di puncak keempat dan data yang muncul adalah data untuk amplitudo A. 38 menyimpan data dengan menggunakan snipping tool dan memberi nama data osilasi amplitudo kecil sudut 7. 39 kita ulangi lagi langkah 30 sampai 34 untuk percobaan amplitudo kecil pada sudut 9 derajat padaran 4, osilasi amplitudo besar sudut 20 derajat padaran 5, dan osilasi amplitudo besar sudut 40 derajat padaran 6. Nah, lalu masukkan semua data ke dalam tabel hasil pengamatan, lalu kita rapikan semua alat dan bahan yang kita pakai pada percobaan tersebut. Nah, ini ada analisis data. Yang pertama yaitu dari amplitudo kecil. Sudut dari amplitudo yaitu sebesar 1,26. Dan untuk omeganya yaitu 2,89. Untuk isinya yaitu 7,47 dan C-nya yaitu min 0,396. Nah, dari data tersebut sama dengan juga amplitudo kecil 9 derajat. Hanya saja untuk nilainya berbeda. Nah, kecepatan sudut radian dan percepatan sudutnya ini kita dapatkan dari hasil pengamatan. Jadi yang kita cari di sini yaitu kecepatan sudut dan percepatan sudutnya yang akan dibahas oleh saudara kita yaitu Bagus Dwi Setiawan. Baik, Bismillah. Saya lanjut untuk materinya. Di sini adalah penyelesaian dari sudut amplitudo kecil 7 derajat dengan amplitudo kecil 9 derajat. Yang seperti kita ketahui, berdasarkan rumus, yaitu omega sama dengan delta theta per delta T, yang dimana amplitudonya itu sama dengan 1,26 dibagi berdasarkan hasil dari grafik yang kita dapat tadi, berdasarkan hasil dari pengamatan yang kita dapat, maka didapatkan 1,26 per 6,4225 yang hasilnya sama dengan 0,196 yang dinotasi ilmiahkan menjadi 1,96 kali 10 pangkat 1 radian sekon. Begitulah seterusnya, di mana masing-masing nilai dapat diambil dari hasil dari grafik atau dari tabel data yang telah diambil nilainya, sehingga dimasukkan ke rumus, dan nilai akhirnya didapatkan yaitu yang untuk omega yaitu 4,49 kali 10 pangkat min 1 radian sekon, sedangkan untuk psi-nya yaitu 1,16 kali 10 pangkat min 1 radian sekon, sedangkan untuk c-nya yaitu min 6,16 kali 10 min 1 radian per sekon. Sedangkan untuk sudut alfanya yaitu untuk nilai amplitudonya, nilai akhirnya yaitu 3,05 kali 10 pangkat 1 radian sekon. Sedangkan untuk omeganya yaitu 6,85 kali 10 pangkat min 1 radian sekon kuadrat. Sedangkan untuk psi-nya yaitu 1,71 kali 10 pangkat 1 radian sekon kuadrat. Sedangkan untuk psi-nya yaitu min 2,49 kali 10 pangkat min 1 radian sekon. Sedangkan untuk amplitudo kecil 9 derajat, seperti yang kita dapat hasil akhirnya yaitu sama dengan untuk nilai amplitudonya yaitu min 1,36 kali 10 pangkat 1 radian sekon, min 1 radian sekon. Sedangkan untuk omega yaitu 5,20 kali 10 min 1 radian sekon. Sedangkan untuk psi-nya 1,94 kali 10 pangkat min 1 radian sekon.
Sedangkan C-nya yaitu 1,91 kali 10 pangkat min 1 radian second. Sedangkan untuk sudut lavanya yaitu didapatkan hasil akhir untuk amplitudonya yaitu min 2,14 min 2,14 kali 10 pangkat min 1 radian second kuadrat. Sedangkan untuk omega yaitu 8,58 kali 10 pangkat min 1 radian second. Sedangkan untuk C-nya itu 3,13 kali 10 pangkat min 1 radian second kuadrat. Sedangkan untuk C-nya yaitu min 3,13 kali 10 pangkat min 1 radian second kuadrat. Begitu pula untuk amplitudo besar didapatkan nilai hasil akhir yaitu untuk amplitudo yaitu 2 kali 46 kali 10 pangkat min 1 radian second. Untuk omeganya itu 3,42 kali 10 pangkat min 1 radian second. Sedangkan untuk psinya min 1,71 kali 10 pangkat min 1 radian second. Dan nilai C-nya yaitu 2,33 kali 10 pangkat min 1 radian second. Sedangkan untuk alfa, untuk sudut amplitudonya, untuk sudut kecepatannya yaitu 3,21 kali 10 pangkat min 1 radian second kuadrat. Omeganya yaitu 4,56 kali 10 pangkat min 1 radian second kuadrat. Sedangkan untuk psinya yaitu min 2,28 kali 10 pangkat min 1 radian second kuadrat. C-nya yaitu 3,8 kali 10 pangkat min 1 radian second kuadrat. Sedangkan untuk amplitudo besar 40 derajat didapatkan hasil dari kecepatan didapatkan hasil dari amplitudonya yaitu 2,70 kali 2,70 kali 10 pangkat min 1 radian second. Sedangkan untuk omeganya yaitu 2,80 kali 10 min 1 radian second. Sedangkan untuk C-nya yaitu 0,238 kali 10 pangkat 1 radian second. Sedangkan untuk C-nya yaitu 2,30 kali 10 pangkat 1 radian second. Sedangkan untuk nilai kecepatan sudutnya didapatkan yaitu untuk amplitudo 3,32 kali 10 min 1 radian second kuadrat. Sedangkan omeganya yaitu 3,44 kali 10 pangkat min 1 radian second kuadrat. Sedangkan untuk psinya yaitu 2,82 kali 10 pangkat min 1 radian second kuadrat. Sedangkan untuk C-nya yaitu 2,82 kali 10 pangkat min 1 radian second kuadrat. Sedangkan untuk pembahasan yaitu gerak pendulum merupakan gerak harmonik sederhana hanya jika amplitudo gerakan kecilnya atau simpangan yang sangat kecil. Hal ini dilakukan untuk menghindari turbulensi setelah bandul tersebut dilepaskan. Turbulensi terjadi karena adanya gaya gesek antara ayunan matematis dengan udara di sekitarnya dengan udara di sekitarnya, sehingga untuk menghindari dilakukan dengan sudut simpangan yang sangat kecil. Dengan demikian, karena ayunan matematis tersebut dilakukan dengan sudut yang sangat kecil, maka amplitudonya juga akan sangat kecil. Untuk mendapatkan amplitudo yang besar, untuk simpangan yang sangat besar pula, sehingga dapat diketahui gaya gesek selama ayunan setelah penggunaan keterbatasan dari persamaan suatu ayunan dalam memperhitungkan gravitasi bumi dan periode satu bandul atau pendulum. Untuk percobaan amplitudo kecil dilakukan dengan membuat 2 kali simpangan sudut pada pendulum sebesar 7 derajat dan 9 derajat. Sedangkan untuk amplitudo besar dengan membuat 2 kali simpangan sebesar 20 derajat dengan 40 derajat. Untuk osilasi amplitudo kecil digunakan 2 simpangan yang sama besarnya seperti 7 derajat dan 9 derajat. Dan untuk osilasi amplitudo besar juga sama digunakan untuk simpangan sudut sebesar 20 derajat, 40 derajat, dan 40 derajat. Untuk percobaan osilasi amplitudo kecil dan osilasi amplitudo besar, nilai yang dicari adalah periode dan amplitudonya. Untuk memperoleh periode diperlukan nilai dari waktu akhir dan waktu awal osilasi. Dibagi dengan banyaknya osilasi, yaitu sebanyak 7 kali osilasi. Nilai yang diperoleh dari osilasi kecil 7 derajat osilasi terbesar yaitu 1,26 radian second dan 9 derajat sebesar 0,28 radian second. Sedangkan osilasi besar 20 derajat hasilnya diperoleh sebesar 1,4 radian second dan 40 sebesar min 2,20 radian second.
untuk kesimpulan yaitu adapun kesimpulan pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gerak pendulum merupakan gerak harmonik sederhana hanya jika amplitudenya gerakannya kecil. Gerakan pada ainan sederhana pendulum gaya-gayanya diproyeksikan dan dipadukan dengan gaya berat. Maka hasil perpaduan beberapa gaya tersebut akan dapat diteliti dan dikaji untuk percepatan gravitasi bumi pada daerah tertentu serta periode bandul dengan sudut simpangan tertentu. Sedangkan yang kedua yaitu bentuk gelombang dari amplitude kecil adalah sinusoidal, sedangkan untuk amplitude besar adalah sinusoidal. Yang ketiga yaitu untuk amplitude besar, pendulum masih berisolasi, namun tidak lagi gerak harmonik sederhana karena percepatan sudut tidak sebanding dengan negatif dari perpindahan sudut. Yang keempat, adapun kesalahan-kesalahan yang terjadi pada percobaan itu kesalahan umum, yaitu kesalahan khusus. Kesalahan umum adalah kesalahan yang terjadi akibat alat yang kurang bagus dan sudah lama. Dan kesalahan khusus adalah kesalahan yang dilakukan oleh praktikan, di mana praktikan kurang teliti dalam mengambil data. Praktikan salah saat melakukan percobaan, seperti saat merangkai komponen dan kesalahan dalam perhitungan. Pada saat di laboratorium, praktikan melakukan kesalahan khusus, yaitu ketika praktikan mengamati gelombang yang sebenarnya 7 osilasi menjadi 6 osilasi. Kesalahan tersebut terjadi karena praktikan tersebut kurang teliti dan tidak fokus. Untuk mengatasi hal ini, praktikan harus lebih fokus mengambil atau melakukan percobaan ulang agar sesuai dengan prosedur yang ada.